Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lawi Selain. Saya mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Rutens, Fakultas Kesehatan Program Studi D3 Kebidanan. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan atau membuat video terkait dengan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Selamat menyaksikan. Ya. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya kita akan memperkenalkan diri kepada pasien. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Bidan. Baik, perkenalkan nama saya Bidan Evi. Kebetulan saya yang bertugas di ruangan ini pada pagi hari ini. Baik Ibu, pada kesempatan ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Tujuan dari pemeriksaan fisik ini agar saya dan Ibu dapat mengetahui apakah ada kelainan pada bayi Ibu. Nanti saya akan melakukan berbagai macam pemeriksaan fisik. Bagaimana Ibu? Iya, Bu Bidan. Ya. Pindah bayinya Ibu. Ya Bu ya. Tidak lama Ibu, nanti pemeriksaannya mungkin 15 menit saja. Ya. Kemudian letakkan bayi pada tempat tidur. 3. Langkah selanjutnya saya akan menyiapkan peralatan. Pertama di sini ada timbangan berat badan bayi dan pengukur panjang badan bayi. Kemudian ada sarung tangan, ada stetoskop, ada termometer, ada lila, ada metlin. Kemudian kita memastikan pencahayaan baik dan bayi dalam keadaan hangat. Pencahayaannya menggunakan lampu sorot. Baik, langkah selanjutnya saya akan mencuci tangan menggunakan 6 langkah. Sebelum mencuci tangan, kita melepaskan segala perhiasan yang ada di tangan kita. Ya. Buka keran air, kemudian cuci tangan di air mengalir. Tuangkan sabun pada telapak tangan. Bersihkan telapak tangan kiri dan kanan secara bergantian. Punggung tangan, sela jari tangan, buku jari, ibu jari, ujung jari tangan lakukan secara bergantian. Kemudian pergelangan tangan. Bilas kembali tangan di air bersih dan mengalir. Setelah mencuci tangan, langkah selanjutnya kita menggunakan sarung tangan steril. Langkah selanjutnya kita menilai keadaan umum pada bayi. Yang pertama kita melihat tonus otot. Kemudian kita setelah menilai tonus otot, kita melihat warna kulit pada bayi. Baik, di sini warna kulitnya kemerahan, warna kulitnya juga normal. Setelah itu kita melihat tangisan pada bayi. Tangisannya juga bagus, normal, dan refleksnya juga baik. Setelah kita melakukan pemeriksaan keadaan umum pada bayi, langkah selanjutnya kita melakukan pengukuran tanda-tanda vital pada bayi. Yang pertama kita melakukan pengukuran suhu pada badan bayi menggunakan termometer. Di sini kita tunggu sampai termometernya berbunyi. Suhu bayi di sini 36,5 derajat, suhunya normal. Setelah itu, kita melihat frekuensi nafas pada bayi. Di sini bayinya bernafas dengan normal. Kemudian di sini kita juga akan menilai atau mengukur detak jantung pada janin. Mengukur detak jantung pada janin menggunakan stetoskop. Di sini detak jantungnya 120 kali per menit. Langkah selanjutnya kita akan mengukur panjang badan bayi dan menimbang berat badan. Sebelum kita menimbang berat badan bayi, langkah yang pertama itu kita meletakkan kain pengalas di bawah penimbang supaya kulit bayi tidak langsung bersentuhan pada penimbang. Setelah itu jika kita menggunakan timbangan digital, kita akan menyalakan
timbangannya dulu. Setelah itu kita melihat dulu di sini kainnya berapa ons, berat kainnya itu berapa. Ya. Kemudian kita akan melakukan penimbangan berat badan bayi. Baiklah teman-teman, di sini kita harus memastikan skalanya harus berada di angka 0. Di sini skalanya berada di angka 0. Langkah selanjutnya kita akan melakukan perhitungan. Baiklah teman-teman, di sini hasilnya berat badan 3.500. Berarti bayi ini dalam berat badan yang normal. Ya, baiklah teman-teman, setelah kita melakukan penimbangan berat badan bayi, langkah selanjutnya kita akan melakukan pengukuran panjang badan bayi. Karena di sini timbangan dan pengukur panjang badannya satu kali saja. Dimiringkan seperti ini. Baik, panjang badannya 47 cm. Pertama kita melakukan inspeksi pada kepala bayi. Di sini kepala bayi tidak ada benjolan. Kemudian warna rambutnya juga baik. Setelah itu tidak ada kelainan pada kepala bayi. Kemudian kita melakukan palpasi kepada kepala bayi. Kita melakukan palpasi pada kepala bayi. Di sini raba sepanjang garis sutura dan fortane apakah ukuran dan tampilannya normal. Di sini kepala bayi ukurannya pas. Setelah itu di sini juga kepala bayi tidak ada benjolan serta kepalanya berbentuk bulat serta sempurna. Langkah selanjutnya pemeriksaan pada ubun-ubun bayi. Di sini pada ubun-ubun besarnya terdapat cekungan. Kemudian melakukan molase sutura pada kepala bayi. Langkah selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada tulang kranial untuk memastikan apakah adanya cepal hematom, caput succedaneum. Di sini pada tulang kranial bayi tidak terdapat adanya cepal hematon atau caput succedaneum. Langkah selanjutnya mengukur lingkar kepala menggunakan metlin. Kita akan mengukur fronto-occipitalis atau sering kita sebut dengan dari dahi keliling. Mengukur dari dahi keliling. Di sini lingkar fronto-occipitalis yaitu 34 cm, jadi normal. Langkah selanjutnya mengukur mento-occipitalis atau dari atas kepala ke bawah dagu. Baik, di sini lingkarnya adalah 35 cm, jadi normal juga. Kemudian kita melakukan pengukuran pada sub occipitobremetica atau di belakang kepala diukur keliling.
Baik, di sini hasilnya adalah 32 cm. Langkah selanjutnya mengukur dari submento bremetica atau sering kita kenal dengan mengukur dari arah dagu ke kepala. Baik, di sini hasilnya juga normal 32 cm. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada mata bayi. Di sini menggunakan senter. Yang perlu kita perhatikan apakah ada tanda-tanda infeksi dan kita menguji pada penglihatan pada bayi apakah dia nanti berkedip jika kita menggunakan senter. Di sini mata bayi tidak terdapat infeksi dan kelainan dan bentuknya simetris. Kemudian kita membuka matanya. Skleranya putih, kemudian kita menggunakan senter. Di sini bayi berkedip dengan normal dan mengikuti gerakan arah senter. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada telinga. Di sini kita akan melihat kesimetrisan pada telinga bayi. Di sini telinganya simetris. Kemudian kita melihat apakah ada lubang telinga. Di sini bayi ada lubang telinga, kemudian tidak ada pengeluaran cairan atau sekret. Langkah setelah melakukan pemeriksaan pada hidung, kemudian di sini saya akan melakukan refleks glabelar, yaitu dengan ketuk daerah pangkal hidung secara perlahan dengan menggunakan jari telunjuk. Di sini saya menekan secara perlahan menggunakan jari telunjuk. Di sini juga bayi mengedip mata selama 4-5 kali ketukan pertama. Berarti bayi ini pada saat refleks selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada telinga. Di sini kita akan melihat kesimetrisan pada telinga bayi. Di sini telinganya simetris. Kemudian kita melihat apakah ada lubang telinga. Di sini bayi ada lubang telinga, kemudian tidak ada pengeluaran cairan atau sekret. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan pada telinga, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada hidung dan mulut bayi. Di sini yang perlu kita perhatikan pada hidung, yang pertama lihat bentuk hidungnya. Bentuk hidungnya normal, kemudian di sini tidak ada cuping hidung dan pada ada lubang hidungnya tidak ada pengeluaran sekret atau cairan. Langkah selanjutnya pemeriksaan pada hidung. Di sini hidungnya berbentuk normal, kemudian ada lubang hidung, tidak ada cuping hidung, dan tidak ada cairan dan juga tidak ada sekret. Langkah selanjutnya juga kita melakukan pemeriksaan pada mulut bayi. Di sini mulut bayinya tidak pucat dan juga bibirnya merah dan lidahnya juga tidak ada bercak putih. Kemudian gusinya juga bagus. Habis itu, di sini kita akan melakukan refleks hisap dengan cara masukkan benda ke dalam mulut bayi. Di sini, bayi menghisap dengan cepat dan normal. Setelah itu, kita melakukan pemeriksaan pada leher bayi. Di sini kita melihat apakah ada kelenjar tiroid parotis pada leher bayi. Kemudian kita melakukan pemeriksaan apakah ada kelenjar tiroid pada leher bayi. Di sini tidak ada kelenjar tiroid. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada leher bayi. Di sini yang perlu kita perhatikan atau perlu kita periksa apakah bayi ada kelenjar parotis atau tidak. Di sini bayi tidak ada kelenjar parotis, kemudian juga tidak ada kelenjar tiroid. Pembengkakan kelenjar getah bening juga tidak ada, dan di sini juga tidak ada pembesaran vena jugularis. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada dada bayi. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah bentuk. Bentuk dada bayi di sini simetris, kemudian ada puting susu, kemudian bunyi nafasnya juga normal. Bunyi jantungnya di sini kita menggunakan stetoskop untuk memastikan bunyi jantung bayi.
bunyi jantung bayi dengan normal. Langkah selanjutnya adalah mengukur lingkar dada pada bayi. Ini dadanya. Baik teman-teman, lingkar dadanya dalam keadaan normal yaitu 35. Kemudian kita memeriksa retraksi dinding pada dada. Selanjutnya kita akan melakukan yaitu dari bahu, lengan dan tangan pada bayi. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah gerakan kelengkapan jari tangan untuk mengetahui adanya kelemahan, kelumpuhan, dan kelainan pada jari tangan. Kemudian kita melihat kelengkapan pada jari tangan bayi. Di sini jari tangannya berjumlah 5 dan sebelahnya juga berjumlah 5 dan tidak ada kelainan atau kelumpuhan pada bayi. Setelah itu kita mengukur lila pada bayi. Di sini lilanya normal yaitu 12 cm. Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan pada jari tangan dan kelainan atau kelumpuhan, kemudian saya akan melakukan refleks genggam. Di sini jari telunjuk pada pelamar tekan dengan gentel. Di sini bayinya menggenggam tangan, kemudian dan mengepal. Kemudian melakukan pemeriksaan pada abdomen bayi atau perut bayi. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah penonjolan sekitar tali pusat, perdarahan tali pusat, lembek atau ada benjolan. Baik teman-teman, di sini tidak ada perdarahan pada tali pusat dan juga tidak ada benjolan pada tali pusat. Setelah kita memeriksa abdomen bayi, selanjutnya kita memeriksa genitalia pada bayi. Di sini jika bayi laki-laki kita melihat testis berada pada skrotum, penis berlubang dan lubang penis pada ujung penis. Testisnya berada pada skrotum, penisnya juga berlubang dan lubang penis pada ujung penis. Kemudian jika pada bayi perempuan yang perlu kita perhatikan vaginanya berlubang, uretranya berlubang, terdapat labia minora dan labia mayora. Di sini vaginanya berlubang, uretranya berlubang juga. Terdapat labia mayora dan labia minora. Langkah selanjutnya melakukan pemeriksaan pada pinggul. Kaki ditekuk dan diputar secara perlahan untuk mengetahui sambungan dari pinggul. Ditekuk seperti ini. Selanjutnya pemeriksaan pada ekstremitas bawah. Di sini yang kita lihat adalah gerakan kesimetrisan dan jumlah jari. Di sini gerakannya normal, kemudian simetris dan jumlah jari pada kaki bayi ini berjumlah 5 dan kaki sebelahnya juga berjumlah 5 jarinya. Setelah itu kita melakukan refleks Babinski. Langkah selanjutnya, gores telapak kaki dimulai dari tumit, gores ke sisi lateral dan telapak kaki ke arah atas, kemudian gerakan jari sepanjang telapak kaki. Seperti ini. Di sini bayi menunjukkan respon berupa jari kaki hiperekstensi dengan ibu jari dorsifleksi. Berarti kakinya ini, jari kaki yang ini ke bawah dan ibu jarinya ini ke atas, bergerak ke atas. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada punggung dan anus pada bayi. Di sini kita melihat punggung pada bayi. Spina bifida. Kemudian tulang belakangnya lordosis.
Setelah itu di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada anus. Kita membuka anus bayi, kemudian kita membuka pada pantat bayi, lalu di sini terdapat juga ada lubang. Langkah selanjutnya melakukan pemeriksaan pada pinggul. Kaki ditekuk dan diputar secara perlahan untuk mengetahui sambungan dari pinggul. Ditekuk seperti ini. Selanjutnya pemeriksaan pada ekstremitas bawah. Di sini yang kita lihat adalah gerakan kesimetrisan dan jumlah jari. Di sini gerakannya normal, kemudian simetris, dan jumlah jari pada kaki bayi ini berjumlah 5 dan kaki sebelahnya juga berjumlah 5 jarinya. Setelah itu kita melakukan refleks Babinski. Langkah yang pertama kita melakukan gores telapak kaki dimulai dari lutut, dari tumit, kemudian gores sisi. Langkah selanjutnya gores telapak kaki dimulai dari tumit, gores ke sisi lateral dan telapak kaki ke arah atas, kemudian gerakan jari sepanjang telapak kaki. Seperti ini. Di sini bayi menunjukkan respon berupa jari kaki hiperekstensi dengan ibu jari dorsifleksi. Berarti kakinya ini, jari kaki yang ini ke bawah dan ibu jarinya ini ke atas, bergerak ke atas. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada punggung dan anus pada bayi. Di sini kita melihat punggung pada bayi. Spina bifida. Kemudian tulang belakangnya lordosis. Setelah itu di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada anus. Kita membuka anus bayi, kita melihat di sini anusnya di sini terlihat ada lubang anus. Kemudian kita membuka pada pantat bayi, lalu di sini terdapat juga ada lubang. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, setelah selesai, kita membungkus kembali bayi menggunakan kain atau bedong. Iya. Ibu, pemeriksaan fisik pada bayi ibu sudah selesai dan bayi ibu dalam keadaan normal, tidak ada kelainan pada bayi ibu. Terima kasih Bu. Ya Ibu, harapan saya semoga bayinya bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Baiklah teman-teman, setelah kita memberitahukan keadaan fisik bayi kepada ibu, langkah selanjutnya kita akan membereskan peralatan. Kemudian membuka sarung tangan. Kemudian mencuci tangan menggunakan 6 langkah. Setelah itu, mengeringkan tangan menggunakan handuk bersih dan kering. Baiklah teman-teman, pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir sudah saya lakukan. Sekian dan terima kasih.